Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi anakku kelas 2, anak Soli dan Solihah. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Bunda Yuni di subtema 3, yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, kalian siapkan buku petiknya dan buku tulisnya untuk mencatat apabila ada materi yang penting atau kalian tidak mengerti untuk belajar dan persiapan di PH subtema 3. Pastikan ya sebelum kalian menyimak video materi dari Bunda sudah sholat duha dan sudah membaca doa terlebih dahulu agar materi yang Bunda sampaikan bisa kalian pahami. Di pembelajaran 4 kita belajar membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Nah, apakah kalian masih ingat? Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Nah, untuk dapat mengetahui isi puisi, kalian harus membaca puisi itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalian juga bisa membuat pertanyaan agar kalian mengetahui apa isi puisi tersebut. Nah, tentunya ketika kalian membuat pertanyaan, kalian dapat menggunakan dengan kata tanya. Nah, di sini ada kata tanya serta kegunaannya. Nah, apakah kalian masih ingat kata tanya apa saja ya? Ada adik Simba ya. Di sini ada kata apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Berapanya tidak ada karena ini kalimat tanya untuk puisi. Nah, kata tanya apa yaitu menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Nah, menceritakan tentang apa? Apakah tentang ikan koi, apakah tentang taman, apakah tentang desa? Dan yang kedua, ada kata tanya di mana. Di mana itu gunanya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi itu. Di contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Nah, yang ketiga ada kata tanya kapan. Kegunaannya yaitu menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi itu. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, seperti itu. Dan yang keempat ada kata tanya siapa. Kegunaannya yaitu menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Nah, apakah pasti ketika kalian membuat puisi ada sesuatu yang diceritakan, misalkan tentang bunga atau tentang pohon atau tentang kemarin Bunda beri contoh ikan koki. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada kata tanya mengapa. Mengapa itu mempunyai kegunaan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut gembira? Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian menggunakan kata tanya untuk mengetahui isi puisi tersebut, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kan, siapa, dan mengapa untuk mengetahui apa sebenarnya isi puisi tersebut. Tetapi sebelumnya kalian harus membaca puisi itu dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh agar kalian mudah untuk mencarinya. Sekarang kita belajar nama alat ukur panjang. Tentunya kalian sudah hafal ya jenis-jenis alat ukur panjang. Ingat kembali anak-anak, kita sudah belajar berbagai alat ukur panjang. Nah, setiap alat ukur panjang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mempelajari pertama ada penggaris,
Yang kedua ada meteran bahan atau meteran pita atau meteran baju. Nah, yang ketiga ada meteran roll kecil atau meteran roll besar. Nah, yang di atas itu roll kecil, yang di bawah itu roll besar. Tapi namanya sama, meteran roll, yang membedakan hanya bentuknya saja kecil dan yang satunya adalah besar. Nah, fungsi dari penggaris yaitu untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis, dan satuannya menggunakan cm ya. Dan ini adalah benda yang berukuran tidak lebih dari 30 cm. Yang kedua ada meteran bahan atau meteran pita atau meteran baju. Nah, meteran ini kita menggunakannya untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Biasanya kalau kalian diajak mama sekalian untuk membuat baju, membeli kain lalu membuat baju kalian, pasti kalian diukur terlebih dahulu menggunakan meteran ini ya. Dan satuannya yaitu satuan meter, karena ukurannya pastinya lebih dari 30 cm. Dan yang ketiga yaitu ada meteran roll kecil atau meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu atau pipa. Nah, untuk yang besar, meteran roll besar digunakan untuk mengukur lokasi, misalkan denah rumah, ruang tamu, atau lapangan, atau tanah. Nah, seperti itu. Dan satuannya menggunakan meter. Itu adalah fungsi dari alat ukur panjang dari penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, atau meteran roll besar. Kemarin kita juga sudah belajar mengidentifikasi arah gerak tangan dan arah gerak kaki. Nah, sekarang kita mengkoordinasikan atau mengkombinasikan atau kita gerakkan secara bersamaan. Nah, anak-anak, sebuah tarian itu dapat memadukan dua gerakan, yaitu perpaduan ya antara gerak tangan dan kaki. Nah, perpaduan gerak dua anggota tubuh ini disebut koordinasi gerak. Jadi kita menggerakkannya secara bersamaan, yaitu gerak tangan dan gerak kaki. Nah, gerakan yang dikoordinasikan harus sesuai dengan hitungan agar indah dilihat. Nah, di sini ada contoh koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan kepala. Di pembelajaran 5 kita belajar arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Nah, ketika kalian saat membaca puisi, perhatikan intonasi suara dan ekspresi kalian. Masih ingat ya? Ada artikulasi, ada intonasi dan ekspresi. Setiap kata dalam puisi yang kalian baca itu memiliki arti. Nah, bagaimana caranya kalian mengetahuinya? Kalian dapat mencarinya di kamus atau bertanya kepada orang tua kalian atau kepada guru kalian. Kemarin kita juga belajar sila keempat Pancasila di tempat bermain. Masih ingat? Sila keempat Pancasila itu dapat diamalkan di tempat bermain dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi atau musyawarah. Kemarin menentukan kelompok saat bermain ya, itu termasuk contoh musyawarah yang kita lakukan di tempat bermain, dan kita sudah menerapkan sila keempat. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah, ini ada contoh berdiskusi sebelum memulai permainan. Pasti kita diskusi dahulu. Bagaimana aturan dalam permainan yang akan kita mainkan? Nah, tentunya kita juga bermusyawarah atau berdiskusi secara bersama-sama.
Dan kita harus mempunyai sikap saat berdiskusi. Kita harus punya sikap saat berdiskusi, yaitu yang pertama, kita tekankan sikap itu ketika kita berdiskusi. Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi ketika berdiskusi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri untuk orang lain agar ikut apa maunya kita. Namanya berdiskusi, berarti kita mencari jalan tengahnya, jalan keluarnya, atau mencari hasil musyawarahnya. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Apapun nanti keputusannya, apapun hasil diskusi, apapun hasil musyawarahnya, kita harus menerima dengan senang hati, tidak boleh menggerutu. Yang ketiga, kita harus mendengarkan pendapat teman. Namanya berdiskusi berarti kita harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Jadi kita tidak boleh, ya, kebiasaannya kita tidak boleh memotong pembicaraan ketika kita sedang berdiskusi. Biarkan teman kita, biarkan orang lain ikut berpendapat juga, karena ini adalah musyawarah, diskusi secara bersama-sama. Yang kelima, jangan lupa kita harus menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat, ya. Ketika kita memberikan pendapat, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan dengan cara yang lembut dan santun. Jadi kelima sikap itu harus kita miliki saat kita berdiskusi agar kita mendapatkan hasil musyawarahnya dengan baik dan diterima semuanya. Kita juga akan belajar di pembelajaran 6 menulis puisi. Nah, sebelum kalian menulis puisi, kalian harus menentukan tema puisi. Nah, kalian dapat menentukan tema puisi sesuai dengan keinginan kalian, ya. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema kalian tadi. Kalian dapat mengungkapkan perasaan kalian ke dalam puisi tersebut. Entah itu perasaan senang, ataupun sedih, atau gembira. Nah, susunlah kata-kata kalian tadi ke dalam beberapa baris puisi. Mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Nah, hasil pengukuran panjang dapat kita nyatakan dalam satuan meter atau sentimeter. Kita dapat mengurutkan panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Ingat ya anak-anak, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan panjang yang digunakan harus sama. Tidak boleh yang satunya pakai meter, yang satunya sentimeter, terus yang nomor 3-nya sentimeter. Nah, ketika kalian mengurutkan panjang benda, harus menggunakan satuan panjang yang sama. Apabila sentimeter, ya sudah. Apabila hasilnya nanti ada meter, kalian ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter, baru bisa diurutkan dan dibandingkan. Seperti contoh kemarin, ada panjang tali rafia, ada panjang bambu, ya. Itu kalian bisa mengurutkannya karena semua satuannya menggunakan sentimeter, diubah ke dalam bentuk sentimeter. Setelah itu ada sila kelima. Nah, sila kelima itu mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil itu dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi, sila kelima ini bisa kalian terapkan, ya, bisa kalian terapkan di tempat bermain. Kalian harus bersikap adil. Ketika kalian bermain tidak boleh memilih-milih teman. Ini ada contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita ada di tempat bermain. Haknya kita ketika di tempat bermain yaitu haknya kita menggunakan fasilitas bermain di taman, ya. Kewajibannya kita apa? Ya, merawat dan menjaga fasilitas di taman tadi agar tidak rusak, agar tidak kotor. Yang kedua, kita mendapatkan tempat bermain yang bersih. Nah, kewajibannya apa? Ya, membuang sampah pada tempat sampah. Jadi ketika kalian di tempat bermain,
kalian harus tahu haknya kita di sini apa. Oh ya, kewajibannya apa. Nah, haknya kalian dapat melihat bunga-bunga yang indah. Kewajibannya apa? Kewajibannya harus merawatnya, menjaganya, tidak boleh merusaknya ataupun memetiknya secara sembarangan. Seperti itu. Nah, tugas kalian hari ini yaitu keterampilan praktik ya, menulis dan membaca puisi. Caranya, amatilah keadaan lingkungan kalian, lalu tuliskan kata-kata indah sesuai lingkungan kalian tadi. Lalu susunlah kata-kata yang tadi, kata-kata indah tadi menjadi sebuah puisi singkat saja. Setelah itu, kalian baca puisi dengan percaya diri. Jadi, tugasnya ada dua. Yang pertama, kalian buat puisi dengan tema bebas di buku tugas kalian ya. Tidak perlu banyak-banyak ya. Temanya cukup singkat saja. Dan yang kedua, bacalah hasil puisi kalian tadi, direkam lewat voice note ya, atau bisa berupa video. Jadi tidak harus video ya. Boleh lewat voice note, boleh lewat video. Lalu mengirimnya boleh di WhatsApp-nya Bunda atau boleh di Google Classroom-nya Bunda. Jadi, agar Bunda tahu bagaimana cara kalian membaca puisinya, artikulasinya seperti apa, intonasinya seperti apa, ekspresinya seperti apa. Selamat membuat puisi anak-anak. Bunda tunggu ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Bunda hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Jangan lupa ya, tugas hari ini kalian membuat puisi lalu membacanya juga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.